Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Cakep. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu pengurus, pembawa, mengatur acara dan jamaah yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di majelis ilmu, di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Kemuliaan majelis ini sungguh dihargai oleh Allah, dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok banter dewi sing muri sing banter iki ketok akeh dewi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, toh ada pepatah zaman now yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, kata begitu. Pepatah kondi nggak tahu kerungu. Makanya mak-mak juga punya semboyan baru, katanya yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Tok 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 gitu ya, gitu. Lain dengan bapak-bapak, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming. Betul? Baik, ibu bapak yang kami hormati, biar tidak terlalu berharap, mohon izin, mungkin ada yang lupa, saya Misbahul Huda, bukan ustadz alumni pesantren atau IAIN. Saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, tapi ijazahnya asli. Karena itu saya tidak berceramah, saya tidak bertausiah, lebih tepat barangkali berkisah, bercerita tentang bagaimana para nabi, negara-negara dunia menghadapi krisis yang diderita oleh rakyatnya. Kebetulan saya juga diparingi sugih anak, sugih putu. Anak saya 6, cucu saya 14. Ibu-ibu rada ono hari ini anak 6 gak repot lah. Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua, nggak ada yang jadi orang-orangan maksud saya gitu Ini karir saya lama di grup Jawa Pos, tetapi itu masa lalu, sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT gitu. Sama sedikit bisnis properti. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Ada warga saya polisi Jenderal Bintang 3 masih aktif. Ada Wakasal Marinir Jenderal Bintang 3 juga. Ada Wakapolda Bintang 1. Anda bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya Bintang 3, Bintang 1, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Bintang 7 alias mumet. Saya menulis buku semua tentang spiritualitas. Oke, kita mulai saja, waktunya terbatas. Ibu, bapak yang kami hormati, tentang Muslim peduli krisis. Baik, ibu bapak, mengapa kita harus peduli? Karena memang kita memasuki sebuah era di mana era itu disebut era disrupsi, yang para akademisi membuat akronim dengan singkatan VUCA. Apa itu? V, volatile, U, uncertainty, C, complexity, A, ambigu. Apa itu? Nek cara Jatisari no ruwet pol. Ruwet pakai pol. Sedemikian ruwetnya sehingga
krisis di era disrupsi ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya sulit cari uang, tetapi krisis mental dan mindset pola pikir kita. Di ekonomi kita sadari semua, ya, belakangan kita merasakan golek duit wangel, betul? Ibu-ibu yang jualan opo gak payu-payu karena daya beli rendah. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok tok, begitu ya. Yang bahaya adalah krisis disrupsi ini mempengaruhi pola pikir kita. Masih banyak orang yang pengen hidup mulia, bahagia, tetapi salah sangka, salah duga karena ilmunya terbatas. Mereka mengira bahagia itu kaya raya, hebat dalam segalanya. Sampai-sampai anak muda sekarang punya semboyan, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak Demo kok gampang banget. Sing sregep ngaji ya belum tentu kok ya. Kalangan orang tua sama, karena krisis maka banyak orang yang atas nama bahagia rela melakukan perbuatan tak terpuji, korupsi, mencuri, menjual diri, merampok, betul? Dari sebuah radio saja kita mendengar tiap bulan di Surabaya Raya ini ratusan sepeda motor hilang, betul? Puluhan mobil hilang, saham tabungan hilang, anak gadis hilang, istri hilang, suami kalau ini agak beda ngilang atas nama bahagia. Padahal kita semua tahu, para ustadz dari mimbar ini mengingatkan kita bahagia itu bukan raga tapi jiwa. Bahagia itu bukan dohir tetapi urusan batin. Bahagia itu bukan kaya secara material, finansial, tetapi bahagia itu matang secara finansial. Karena salah pikir inilah maka ketika diuji oleh krisis, entah bencana ekonomi yang terjadi bukan sabar tetapi banyak kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Adalah fakir membuat orang banyak berbuat kufur, merampok, mencuri, menjual diri dan macam-macam ini. Nah, ini yang di hadis di tak warnai merah itu. Nah, dampak berikutnya, mengapa kita harus peduli? Ternyata krisis ini kalau kita tidak membantu bisa jadi menjadi krisis iman. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan Tuhan. Bukan hanya kehilangan kekayaan, tetapi bisa jadi kehilangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku nek jorok krisis terus ciloko mencit gitu ya. Mestinya kan jangan sampai kita sudah kehilangan harta, kehilangan akidah iman kita. Betul? Apa ayatnya? Al-Hajj ayat 11. Waminan nasi mayya'budullah ala harf. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah keadaannya itu puritan, tertinggal, termarginalkan, baik dalam bidang ekonomi, ilmu, apalagi politik dan kesejahteraan. Cirinya idza asaba in asaba khairun itma'anna bih. Kalau dia tertimpa kebaikan, hatinya tenang. Tetapi sebaliknya wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Kalau tertimpa ujian, fitnah, krisis, musibah, bencana, inqalaba ala wajhih, wajahnya mudah berpaling menjadi kufur, menjadi murtad, menjadi hilang pula imannya. Khasrat dunia wal akhirah, yang demikian itu kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu sungguh kerugian yang amat sangat nyata. Karena krisis ekonomi bisa mengakibatkan krisis iman itulah, maka kita yang selamat tidak terkena krisis wajib peduli kepada mereka yang sedang mendapatkan bencana. Semangat. Jika tidak, maka yun sewu,
Hadisnya, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, abai terhadap persoalan krisis yang menimpa umat Islam, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk golongan muslim. Sepakat? Oke. Nah, bagaimana menghadapinya? Ada dua model pendekatan terhadap krisis. Lalu ada gejolak kufur, ada pemberontakan, ada demo, ada pencurian, ada perampokan. Kira-kira begitu? Ada dua pendekatan. Pendekatan akal adalah pendekatan keamanan. Itu biasanya dilakukan di Indonesia. Ketika krisis kelaparan, berontak, demo, maka didekati dengan pendekatan keamanan. Polisi yang datang. Akhirnya bentrok antara polisi dengan warga. Seperti yang terjadi di bulan Agustus yang lalu. Masih ingat? Markas polisi dibakar, Gerahadi dibakar. Kenapa? Karena pendekatannya pendekatan keamanan. Nah, bagaimana Al-Quran? Al-Quran, pendekatan langit adalah pendekatan kesejahteraan. Itu yang dilakukan Nabi, itu yang dilakukan oleh negara-negara maju saat ini, yaitu pendekatan kesejahteraan. Negara Korea Selatan itu merdekanya selisih 2 hari dibanding Indonesia. Kita 17 Agustus, Korea 15 Agustus 45, hampir sama. Yang kedua, sama-sama bekas jajahan Jepang. Ya, dia 3,5 tahun, kita 3,5 tahun, dia 35 tahun. Kemudian tahun 60 sama-sama kena krisis. Kita karena PKI, sana kalah perang. Tetapi Korea lebih parah lagi karena saat itu menjadi negara termiskin nomor 3 di dunia. Lalu pemimpinnya namanya Park Chung-hee. Oke, bertekad untuk merubah rakyat Korea yang melarat menjadi sejahtera. Dia suruh timnya mencari referensi. Siapa tokoh ya sejarah yang berhasil merubah rakyatnya yang miskin jadi sejahtera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dibuka sana sini ketemu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini bukan muslim, dibolak-balik tak bolak-balik gitu ya. Ternyata ceritanya ada sekelompok masyarakat terusir dari Mekah ke Madinah, namanya hijrah, betul? Lalu kemudian dipersatukan antara Muhajirin dan Ansor, dipersatukan seluruh Madinah dengan Piagam Jakarta. Ketika mau haji belum boleh, oke, sabar, tahun depan dengan perjanjian Hudaibiyah. Dengan kesabaran Nabi yang semacam ini, maka masyarakat Madinah itu dalam tempo 1-2 tahun saja mampu 1-2 generasi mampu menguasai Romawi dan Persia, menguasai dunia. Oke? Dan lalu ditiru oleh Park Chung-hee dengan program Saimaul Undong, gerakan desa emas. Filosofinya hijrah dipakai, kemandiriannya dipakai semua. Dalam waktu yang singkat sekarang Korea menjadi negara maju macan Asia setelah Cina. Lihat mobil-mobil merek Korea banyak, betul? Laptop Korea. Kemudian HP Anda hampir punya Korea semua ya. Samsung Korea. Apalagi ya? Teknologi kimia Korea. Apalagi lagu-lagu Korea, drama, hafal kabeh Korea, ya. Apa makanan Korea. GNP penghasilan Korea itu 35.000 US dollar per kapita per tahun, bandingkan dengan Indonesia yang di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. Penghasilannya 7 kali lipat dibanding dengan rata-rata orang Indonesia. Pertanyaannya, apa kabar Indonesia? Halo, apa kabar Indonesia? Setiap tahun memperingati hijrah, betul? Tiap tahun. Tetapi hijrah hanya diperingati, tidak pernah ada eksekusi. Hijrah hanya didengarkan
sebagai kisah sejarah tidak pernah mendorong masyarakatnya untuk berubah. Akhirnya pendapatan penghasilan kita tetap saja di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. Korea sudah maju, padahal berangkatnya sama, miskinnya sama. Tapi dalam kepemimpinan yang berbeda, perbedaannya luar biasa. Baik, itu model pendekatan kesejahteraan. Nabi demikian ditiru oleh Korea. Nah, bagaimana kita? Yuk menghadapi musibah ini, kita ganti kacamata supaya tidak mengeluh dan tidak hanya mencela. Apa itu? Sesuatu yang sering kita sebut musibah. Kalau dengan itu menjadikan kita justru dekat kepada Allah, lebih tepat disebut anugerah. Kok begitu? Iya. Kenapa? Karena kalau musibah itu bisa membuat kita dekat kepada Allah, maka itu sungguhnya musibah itu berupa apa? Rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Oke, rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Oleh karena itu bukalah bungkusnya agar ketemu pesannya itu. Kenapa kok rahmat terbungkus ketidakenaan? Sebab kalau rahmat anugerah terbungkus keenaan, kita nggak pernah segera sadar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, Ustadz itu tiap minggu, tiap bulan berceramah tentang kebaikan, betul? Kok mati? Jangan-jangan baterainya habis ini. Nah, mati ya? Ini baterainya mana ya? Iya, nggak ada charger. Mati. Ini yang bukan jadi, ini yang mungkin apa namanya? Oke, apa? Ketika kondisi seperti ini, Yun Sewu, Ustadz ceramah pentingnya mendekat kepada Allah, zikir, tahajud, gak budal-budal, betul? Tetapi ketika anak kita sakit, betul? Ketika suami kita masuk rumah sakit, gak usah dikongkon tahajud serawek kabeh ya, istighfar serawek kabeh ya. Kadang-kadang kita perlu ada musibah, ada bencana, ada ketakutan agar kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, satu pengalaman. Suatu hari malam tahun baru, kira-kira 5 tahun yang lalu, saya terbang dari Surabaya ke Jakarta. Oke? Pas tahun baru Jakarta banjir besar sekali, masih ingat ya? Nah, terbang, mestinya maghrib saya mendarat di Halim, tetapi pesawat nggak bisa mendarat karena hujan deras, angin kencang. Naik lagi, terus begitu, muter-muter sampai 1-2 jam tidak mendarat. Pertanyaannya, kira-kira penumpangnya pesawat ngapain saja? Halo? Wabih dikir mau weneng cek kau wabih dikir taubat ki waca kabeh, betul? Termasuk sing ngomong iki gitu. Gocekan karo istri situ wis mbuh mati mbuh ora, mudah-mudahan selamat, betul? Semua doa kita panjatkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai BBM habis tidak bisa mendarat. Pesawat akhirnya mendarat di Soekarno Hatta. Red. Agak mereda, diisi bensin, kemudian pengumuman, Bapak Ibu yang berkenan naik pesawat lagi silahkan, kita lagi terbang lagi ke Halim dari Soekarno Hatta. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Enak numpak taksi macet gak apa. Paham maksud saya? Pada gitu ya. Artinya pesawat perlu digoncang, dunia perlu digoncang, kehidupan kita sesekali perlu digoncang agar kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya kalau diuji dengan keenaan tidak banyak yang sadar, malah banyak yang kebablasan. Betul? Itulah perlunya ujian. Baik. Nah, cara cerdas ibu bapak agar kita paham tentang ujian ini adalah small man talking about the problem. Orang-orang kerdil selalu mengeluh dengan bencana, musibah, krisis, mengeluh, sambat,
ya, seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, great men talking about the solution. Orang-orang pintar berbicara masalah cari solusi. Yang paling baik adalah genius man. Find opportunity behind the problem. Orang-orang jenius mencari celah, peluang, kesempatan untuk berbuat baik di tengah krisis bencana yang ada di mana-mana ini. Apa? Mencari peluang, memperbanyak amal, kontribusi, memberi, berbagi. Oke? Perintahnya Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu menangkap peluang, celah di balik musibah adalah orang-orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu memberi, berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Oke? Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, ya, tidak gampang ngamuan, gak marahan. Wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Ibu bapak yang kami hormati, mencari peluang, mencari pahala, mencari celah di tengah bencana, di tengah tetangga kita yang sedang mengalami krisis kesulitan adalah ciri orang-orang yang jenius di dalam kita beragama. Satu tadi, memberi, berbagi. Nek basa Jawa rada gampang ibu, sing podo aruhan, sing podo awehan, loman tur entengan tulung liyan. You know? Pirsa? Kok gak mantuk? Iki wong desa apa wong kutha ta janjane? Ngerti nggih? Tahu nggih? Sing podo aruhan. Apa itu? Bertetangga, ya, situasi yang tidak baik-baik saja, tetap sing aruhan, salam sapa santun senyum, sing sopan. Betul? Ojo ketemu tonggo, ketemu jamaah wis gak patek ayu, ra iso guyu, masya Allah, welek kok diborong dhewe. Makanya ya biasanya gak payu-payu. Maksud saya dodol opoe gak payu-payu. Betul. Senyum itu ibadah yang paling ringan, yang paling sederhana. Ibu, hari ini Anda bisnis apa saja wajib mengedepankan layanan, services, senyuman. Betul. Yang dalam bisnis, yang penting bukan pelanggan beli kepada Anda, tetapi pastikan pelanggan keluar dari warung, dari toko, dari kantor Anda dalam keadaan tersenyum. Itu penting kenapa? Karena nanti berdampak kepada rating atau apa namanya? Sebelum rating itu review, ya, pelanggan. Contoh, Rumah Sakit Karangmenjangan terkenal sebagai susternya yang paling galak. Pernah dengar? Oke. Langsung iya begitu ya. Kemudian direkturnya Pak Joni merombak. Caranya seluruh karyawan di training, setiap ketemu pasien ganti ganti shift, wajib melakukan 3 pekerjaan. Apa? Saseta, salam, senyum, dan tanya. Salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Oke? Kedua, senyum. Diajari senyumnya 227. Apa itu? 2 cm tarik kanan, 2 cm tarik ke kiri, minimal 7 detik, gitu. Nek si tok-tok jenenge perot, bukan senyum ya. Kalau hanya 1 detik namanya bukan senyum, tetapi ngenyek, gitu ya. Makanya harus 7 detik lepas. Nah, gitu senyum. Ibu, sederhana bukan? Tetapi 1-2 tahun kemudian persepsi pelanggan rumah sakit itu naik secara signifikan. Akibatnya reviewnya naik, akibatnya
ratingnya naik signifikan. Ibu tahu rating kan? Hari ini anak-anak kecil-kecil itu anak saya takjak golek bakso gitu loh. Nih bakso enak, wah ratingnya jelek, apa rating kanan, rating kiri apa begitu. Urusan bakso, rating golek pecel, rating apalagi hotel, rating apalagi rumah sakit. Anak hari ini semua pasti cek ratingnya. Rating itu kesimpulan dari apa? Persepsi pelanggan. Jenengan iso guyu apa ora? Ya, iso senyum apa enggak? Bisa melayani apa enggak? Itu yang paling kecil, memberi senyuman, memberi salam. Yang kedua, yang paling berat, paling umum adalah memberi materi. Yunfiquna fis-sarra wat-dharra. Kita tahu kesulitan ada di Semeru, kesulitan bahan makan, pakaian ada di Sumatera. Pramila monggo ya, kita maksimalkan harta kita untuk apalagi ya, membantu teman-teman di sana. Kalau harta tidak dipakai untuk membantu yang kesulitan, harta Anda akan habis juga, tetapi untuk hal-hal yang tidak karu-karuan. Betul nggak kira-kira? Ya? Karena itu, yuk kita maksimalkan untuk ada. Ininya mana di oke, tunggu. Memberi yang paling berat, ya, memberi materi, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan terutama berderma untuk bencana yang luar biasa. Saya kira nanti akan disampaikan bahwa betapa kesulitan mengirim barang-barang di tempat sana. Lebih memprihatinkan, saya juga tanya-tanya, pemerintah tidak segera menyebut sebagai apa? Bencana nasional. Kenapa? Sampai gubernurnya teriak-teriak. Ibu tahu kenapa kok tidak segera kumandangkan sebagai bencana nasional? Tahu nggak kira-kira? Karena kalau dinyatakan sebagai bencana nasional, maka APBN akan besar sekali diperbantukan di sana. Itu baik, tetapi tidak baiknya adalah karena menyita anggaran yang cukup besar, harus diaudit kenapa terjadi bencana. Nah, diaudit kenapa terjadi bencana itu banyak yang ketakutan begitu loh. Sing graji balok-balok ono nomor iku sapa gitu loh. Karena banyak yang ketakutan, maka tidak kunjung dijadikan bencana nasional. Ya Allah, rela dikorbankan. Baik, lanjut. Ini tadi, enggak. Ya, memberi yang pertama, memberi bantuan untuk baik Palestina ataupun bencana Sumatera. Memberi tatkala lapang maupun sempit. Oke? Tatkala lapang maupun sempit. Ibu, jika kita kemudian ekonomi tidak baik-baik saja, ya tadi golek bisnis sing tuku teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Jangan berhenti berbuat baik. Pepatah mengatakan gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup, ibu, tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Betul? Oke. Yang kedua, oleh karena itu, ketika materi lagi tidak berpihak kepada kita, si sana sulit saya juga tidak baik-baik saja, maka langkah kedua tetap memberi dengan apa? Membantu dengan simpati,
apresiasi, memuji, care. Bapak Ibu yang kami hormati, memuji, menghargai, mengapresiasi, care. Tidak hanya kepada yang bencana di sekitar kita. Orang-orang yang kemiskinan itu agak sensitif, betul, ngamuan, ya, gampang tersinggung, betul. Makanya yuk jangan berhenti memuji, menghargai, mengapresiasi. Rasulullah teladan, piawai memuji tetangganya, memuji sahabatnya, memuji anaknya, memuji istrinya. Rasul selalu memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, betul? Wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan gitu. Tapi sedihnya nggak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu, betul? Yang nemen itu teman saya, Ibu. Ada seorang suami jelas-jelas istrinya minta dipuji. Ceritanya mau kondangan, si istri pakai baju baru, batik motif baru. Sambil muter-muter di depan cermin minta dipuji. Bapak, kalau aku pakai baju ini gimana? Tampak lebih langsing enggak? Nah, suaminya terlalu jujur dan polos gitu. Walah mama, kowe wis gembrot mau pakai model motif batik apapun ya gembrot gitu aja, kok repot gitu ya. Istrinya ngambek Bu, masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurep, gagal kondangan gitu. Suami ini gak paham psikologi wanita. Istri nek wis kadung tengkurep angel di rumah nih meneh, betul. Kecuali nono abang-abang 20 lagi ya, budal kira-kira begitu ya. Apa sih sulitnya memuji istri? Kalau mulut ini sulit untuk memuji, ya pakai isyarah, oh mama, nah gitu ya. Meskipun batine, alah jangan ya podo ae. Mohon maaf, maksud saya sesederhana itu kalau tidak dilatih sulit. Ibu, tidak hanya suami ke istri, ibu kepada anak-anak. Anak hari ini, anak milenial mintanya dipuji, dihargai. Betul. Karyawan Telkom, karyawan PLN, ya, anak-anak milenial itu gak iso dikandani, gak iso diseneni. Sampai para SDM itu mengeluh, bingung, ya, anaknya pinter-pinter, tapi diseneni sebentar keluar dia, gajinya tinggi, gak peduli. Lalu saya diundang. Manajemen harus berubah. Lead by heart, manage by head. Memimpin itu dengan hati, mengelola baru dengan akal budi. Caranya pimpinan harus piawai, memuji, menghargai anak buahnya. Silahkan dicek, betul? Karyawan Telkom PLN yang loyal, yang tidak keluar, yang engage itu ternyata sederhana. Ketemu atasan langsung yang piawai, memuji, menghargai. Disurvei, berapa kali minta dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iku gak kerja memuji awakmu tok, kira-kira begitu ya. Pun pula anak-anak kecil Ibu, jangan hanya menyekolahkan anak. Hari ini dari Magetan ada 800 anak SMP kena self harm. Berapa self harm? Melukai lengannya dengan benda tajam, niru TikTok ala Korea, ya, namanya barcode model Korea, itu gara-gara alasannya tidak tahan dibully. Pertanyaannya, siapa yang membuli? Halo, siapa yang membuli? Saya kira temannya Bu. Ternyata setelah didalami mengaku yang membuli orang tuanya. Apa ada orang tua yang sengaja membuli anaknya? Enggak ada. Yang tidak sengaja mungkin banyak jumlahnya. Apa maksudnya? Orang tua cara marah ngikuti maknya 40 tahun yang lalu diterapkan kepada anak zaman sekarang. Betul? Cocok enggak? Enggak relevan. Ngomel-mel. Zaman kita kan penter. Nyun sewu. Zaman kita dulu neng musola ngaji gak iso-iso,
ditutup sama ustadz, sama penggaris atau rotan cetak begitu. Lapor bapak, kira-kira dibelani napa ditambahi? Itu podo kabeh ini ditambahi. Mentor gak apa-apa. Hari ini nggak bisa. Ibu, lain waktu saya sampaikan tentang love language. Ini kisah nyata. Keluarga baik-baik, ayahnya profesor di UNER, anak ibunya sarjana, di rumah 24 jam sehari, 7 hari seminggu ngopeni anaknya. Anaknya mbarep cewek, sekolah di SMP terbaik di Surabaya, SPP-nya 3,5 juta per bulan karena kelas internasional. Oke, sekolah diantar, jemput, les diantar bapaknya, ditunggoi, dijemput. Oke, kelihatannya ideal bukan? Normal bukan? Tetapi anak itu sudah 16 kali melakukan percobaan bunuh diri. Terakhir nyemplung kali. Untung kali ini rotok cetek sehingga gak jadi mati. Kenapa? Sampai sebegitu tidak merasa dihargai, disayangi oleh orang tuanya. Maksud saya, hari ini terjadi persoalan love language. Apa yang orang tua merasa berikan kepada anaknya, tak sekolah terbaik, tak terni, ya toh, tak kunggoi, ya, apa minta tak belikan. Apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya ternyata tidak dirasakan oleh anaknya. Ada perbedaan love language, paham ya? Lain waktu saya sampaikan. Ini mending bunuh diri tak tercapai. Di Guru Besar Sumatera Utara itu ketika ulang tahun ke-15 diketemukan di kamarnya sudah bunuh diri. Pas ulang tahun meninggalkan sepucuk surat, Papa, Mama, terima kasih atas semua yang Papa berikan kepada kami, tapi bukan itu yang saya harapkan. Maksudnya bukan itu, tahu? Bukan itu apa? Apa yang diberikan oleh orang tua bukan itu yang saya harapkan. Perbedaan love language. Orang tua merasa memberikan cintanya dengan materi, dengan diantar, tetapi anaknya bukan itu apa? Minta dipuji, minta dihargai, minta diajak ngomong. Betul? Itu yang sekarang kering. Jadi hati-hati. Lain waktu insya Allah ya. Ini soal apresiasi. Lanjut. Berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha. Jangan marah, jangan ngamal. Ibu, orang-orang yang terkena krisis ekonomi ataupun ekonominya ditipu orang atau kena bencana, seringkali emosinya tidak stabil atau sensitif, betul? Maka ada panduan. Ketika banyak cobaan, entah ekonomi, entah bencana, entah fitnah apapun, musibah apapun menimpa kita, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, jangan seperti anjing. Tahu anjing? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana, ibu? Rebutan tulang, sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita orang beriman, ketika Allah melempar cobaan kepada kita, melempar musibah kepada kita, jangan hanya menghadapi musibah atau cobaan itself seperti anjing. Lalu bagaimana? Orang beriman mendekatlah kepada Allah, zat yang melempar musibah. DP sama Allah. You know DP? Mendekat kepada Allah. Dengan apa? Tindakan amalan yang dicintai oleh Allah. Apa tadi? Memberi sedekah, zakat. Apalagi? Salat malam. Apa? Tadarus. Apalagi? Istighfar. Apalagi? Infak. Apalagi? Apapun. Oke? Lalu setelah DP mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah musibah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Itulah makna Allah bersama orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ibu, bapak, pramila,
Ada ungkapan pesan orang tua kita, le nak urip sepisan bebrayan ojo podo gelek ngamuan. Sing sapa gelek ngamuan biasane budal disiane. Budal teng pundi? Halo, budal teng pundi? Kuburan balik papan ya. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata pria Indonesia itu umur 65 tahun, tapi ibu-ibu bisa tembus sampai 75 tahun. Contoh di rumah ibu mertua saya di Sewulan, itu depan Masjid Basyariah ada gang hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh gitu. Tapi ya tuwek-tuwek gitu ya, 80. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena ngamuan, marahan, emosian, baperan. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya, makanya cepet mati. Pramila ibu, kalau ngomel sama suami jangan dihabiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow, ya ta? Dilanjutkan besok supaya bapak umure rada doh. Kandhani. Saya sepakat dengan pesan Aa Gim, kalau kita berkeluarga ya bebrayan kok kemudian masih suka ngamuan, menghadapi musibah, marahan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Betul? Wis ngerti golek rezeki yang halal angel, betul? Ngopeni anak angel, betul? Ngibadah sing sregep angel, ngopeni bojo lu kok yo angel sih itu. Sudah tahu seperti itu, gak sinau, gak moco buku, tidak nekani majelis ilmu. Biasanya orang kalau gak punya ilmu itu menyelesaikan semua dengan ngamuan, marahan. Hanya orang-orang yang berilmu mempunyai wawasan, dodone digawe jembar, tahu nggih? Lapang dada untuk menghadapi semua masalah kehidupan, orang ngamuan. Nah, cirinya orang yang berilmu itu mampu menyederhanakan masalah yang rumit menjadi sederhana. Ojo diwalik, masalah sederhana digawe rumit. Ada enggak? Orang seperti ini ada atau enggak? Ada atau banyak? Contoh yang lagi viral adalah ibu-ibu yang ketinggalan tas isine tumbler. Betul? Isi tumbler ketinggalan di kereta api, wis ditemokne tumbler adalah kok ilang. Ya kudune matur nuwun ora ilang kabeh gitu. Ora, malah maki-maki gak karu-karuan, akhirnya kereta api dipecat, dia dipecat kabeh dipecat kabeh netizen maki-maki. Nang omahku lho 20 tumbler nganggur ta kaya anakku ngono. Soal tumbler digawe ribet, gawe besar, itu nggak bisa menyederhanakan masalah. Ada nggak nyun sewu suami istri bertengkar gara-gara berdebat urusan warna cat rumah? Ada nggak? Kok gue enggak ada? Pertanyaannya, itu layak diperdebatkan atau tidak? Tapi ada kan yang ribut gara-gara warna cat? Ada. Kenapa? Bojone biru, istrinya pink. Biru sama pink baik mana? Warna cat itu bukan baik atau buruk, betul? Warna cat semua baik, sepakat? Karena laboratorium cat sudah meneliti warna-warna yang baik, betul? Semua baik. Nah, warna itu urusan selera. Bapak selera biru, ibu selera pink. Ojo mbok berdebatkan, ruwet nanti. Sampai 3 kali puasa ya gak ketemu selera, betul nggak?
lebih baik sing waras ngalah. Saya Mik, yang di rumah kamu wis cete rumah sakarepmu, enteng toh. Umi ya pinter, dan akomodatif, maka ruang tamune biru karo kuning, ruang kono biru karo abu-abu kono ya. Anak lanang biru, anak wedok pink, wis dicuwet lah karo karuane kayak anak TK begitu. Ya apa-apa. Selesai bukan? Diperdebatkan malah mampu menyederhanakan masalah, bukan sebaliknya. Baik Ibu, waktunya habis, tinggal dikit. Terakhir agak tak simpulkan dikit. Intinya Ibu, situasi yang berat ini, yuk sing entengan tulung liyan, ojo perhitungan, ojo hitung-hitungan. Almarhum bapak saya berpesan, "Le, nak, yang kue pengen selamat uripmu dunya akhirat, sing entengan tulung liyan ya Le, ojo perhitungan." Bisa perhitungan Ibu? Ojo hitung-hitungan. Kalau orang yang kamu tolong kok gak ngerti balas budi, gak usah ngarep, nak Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Betul? Ibu, hari ini kan macem-macem leh orang modern. Ono tonggo pepet pager, diteri jajan sak piring. Wes gak matur nuwun, piringnya malah gak dibalik-balik nih. Ada seperti itu. Ada, orangnya datang, kerudungnya warna apa? Oke. Nah, kalau orang lain nggak ada nolong kamu, nggak usah ngarep. Nah, Allah gak tidur, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk nolong anak cucumu. Yakin? Halo, kok gak yakin? Yakin? Nek gak yakin kalau dalili jenengan nanti. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa, terjemahan bebas Surabayaan, gelek memberi, gelek berbagi karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep balasan apa-apa, bukan karena sungkan dengan bu ketua karena di kota amal tadi ya, bukan karena siapa atau ngarep apa-apa, tapi karena takwa. Oke? Yang berikutnya, wasaddaqa bil husna, yakin akan adanya balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah jangan salah sangka, bukan uang, bukan barang, tetapi al-husna, kebaikan, keberkahan. Apa bentuknya? Fasanuyassiruhu lil yusra, sak tekliwere hidup panjenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, kadang suami gaji nggak seberapa, tapi istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu yang hadir di sini, kan wajahnya wajah-wajah yang solihah, ya, qanaah, betul, neriman. Diparingi belonjo suami 1.000 leh legakne gak karo-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 100 stok kira-kira. Niki namanya neriman apa cerongohan ibu-ibu? Beda-beda tipis lah. Kadang ayah penghasilan gak seberapa, tapi anaknya itu pinter-pinter, sehat, ya, gak sakit-sakitan, apalane Quran gampang, disuruh mondok gampang, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, golek kerja gampang, jodohnya gampang, mburi dewi gampang-gampang angel loh ya. Ono pemuda ganteng gede gagah dhuwur, HP ini telu gak ono pulsane kabeh gitu. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ateges jodoh itu gampang-gampang angel. Ibu, pesan orang tua saya praktekkan semampu saya. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta maaf minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani, gitu. Enteng-entengane. Alhamdulillah hidup saya kok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya anak 6, alhamdulillah anak 6 sudah sold out, wis payu kabeh, gitu. Banyak loh seumuran saya, belum mantu, belum cucu, banyak. Ya, saya diparingi sehat, ya, anak cucu akeh, dan alhamdulillah masih sehat. Biarpun umur 63 saya masih instruktur senam, gitu. Nggak percaya kan? Senam Pak Dahlan Iskan di Rumah Gadang gitu ya. Jadi alhamdulillah karir saya dimudahkan oleh Allah. Resepnya
entengan tulung liyan, teman kerja. Saya 24 tahun gaji UMR, teknisi elektrik. 31 tahun direktur utama Temprina. 41 tahun rangkap 4 direktur utama di Temprina, Adiprima, Power Plant, JP Book. Kecepatan 51 tahun pensiun semuanya. Nah, resepnya apa? Entengan tulung konco. Oke, alhamdulillah dibuat mudah-mudahan. Banyak hal. Baik, 1 jam saya berbicara, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Ada yang berikutnya memberi maaf, tapi waktunya nggak cukup. Ini untuk habis Idul Fitri saja. Nah, sekalian barangkali nanti kalau ada kesempatan berikutnya. Karena materi memberi maaf ini agak berat. Memberi yang paling sulit, Bu, bukan memberi infak, sedekah, tapi memberi maaf. Oke? Ibu bapak yang kami hormati, terakhir pesan saya, ojo mung iling golek butuhe urip nganti lali opo gunane urip. Umur kita sudah senja, ojo mung iling mati-matian golek butuhe urip nganti lali opo gunane urip. Bermanfaat, berbagi, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ada pertanyaan? Ada biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melupakan sesuatu musibah ke masa lalu yang biar nggak sering-sering teringat atau menghantui itu. Jadi dulu kan punya usaha, semua ada, semua punya. Setelah itu, tapi jauh dari Allah dan jauh dari sering berbuat dosa, apa nggak tahu jauh. Tapi setelah itu, setelah semuanya habis, setelah semuanya nggak ada, itu baru bisa sadar. Bisa dekat dengan Allah. Ini gimana caranya? Melupakan. Dulu aku punya ini, kok sekarang habis gitu. Biar nggak kepikiran seperti itu gimana Ustaz? Ibu, betul, orang yang bahagia itu yang mampu be here and now. Saya di sini sekarang ini, jangan maksudnya itu awake ning kene pikirane masa ning kono, masa lalu, atau awake ning kene pikirane jauh ngoyoworo. Bisa ngoyoworo, Bu, ya? Ngoyoworo niku napa nggih? Badannya di sini, tetapi impiannya itu panjang angan-angan. Engko nek aku dadi wong sugih, wong durung kok gitu ya. Itu dua-duanya menyiksa diri. Orang pensiun, faktanya sudah di pensiun, tetapi ada yang mindsetnya masa lalu. Ada enggak? Mobilnya gak gelem ganti, mobil waktu dia itu digowo, tasnya digowo, jam 8 isuk metu gak ngeruh ning ndi, jam sore jam 4 mulih nah, merasa masih jadi direktur. Ada nggak begitu? Sampai kapan ngeloro awak begitu? Badannya di sini, pikirannya masih masa lalu. Jadi memang betul be here and now. Oke, caranya, Ibu, untuk bisa move on, belajarlah seperti supir. Oke, supir itu perhatikan, kalau mau maju, lihat spion sebentar, memastikan aman, injak gas, baru kemudian mobilnya maju. Apa maksudnya? Masa lalu tadi bukan dilupakan, nggak mungkin panjenengan bisa melupakan, betul? Cukup dimaklumi, difahami, tidak bisa dilupakan, tetap diingat.
tapi jangan terlalu diingat. Sekedar dilihat, ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Seperti kaca spion itu kecil, dibuat kecil untuk apa? Jangan dibesar-besarkan. Karena apa? Masih ada kaca depan yang besar untuk melihat masa depan. Dilihat, aman, injak gas baru maju. Sebaliknya, orang-orang yang sopir yang mundur adalah sopir kalau lihat spion terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri, kira-kira mobil itu mau maju atau mau mundur? Halo? Kalau sopir delok spion terus, kira-kira mobil itu mau maju atau mau mundur? Mau mundur. Jadi kalau kita selalu melihat masa lalu, maka kita sulit untuk move on. Maka sekali lagi, masa lalu, apapun yang menyakitkan kita, maksudnya memaafkan itu bukan melupakan. Ya, masa lalu tetap harus diingat, tidak dilupakan. Yang penting difahami, dimaklumi. Ya sudah, lakone uripku kudu seperti itu. Betul? Dalane urip supaya saya dekat kepada Allah ternyata diselentik oleh Allah dengan cara itu. Namanya titik balik. Ya, titik balik. Siapa nanti tolong saya saya disapa WA, tak kirimi buku saku titik balik. Setengah jam dibaca selesai. Kisah-kisah orang yang mendapat hidayah ketika ketemu musibah, ketika diingatkan oleh anaknya, ketika dipensiun, ya sederhana, enggak mulek. Buku saku mungkin hanya 18 halaman, dibaca setengah jam selesai. Ya, nanti boleh di-share kepada. Artinya jenengan diuji seperti itu, titik balik untuk kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sudah betul titik balik, tetapi yang masih terngiang-ngiang adalah masa lalunya. Betul? Sekali lagi, nggak mungkin melupakan. Semakin Anda melupakan, semakin sulit, bukan? Tetapi dimaklumi, ya sudah, gitu ya. Nggak, jangan dilupakan, ya sudah. Itu dalane uripku untuk bisa mendekat kepada Allah. Tampaknya tegurannya harus dengan sekeras itu, ya sudah, ya cukup dilihat, jangan sampai diulang lagi. Segera injak gas, mobil Anda akan maju. Jangan sampai terlalu melihat masa lalu, ya. Itulah filosofi kenapa kaca spion dibuat kecil, jauh lebih kecil ketimbang kaca depan, karena masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan. Kalau masa lalu dibesar-besarkan, sulit untuk move on. Ya, cukup dimaklumi. Nanti mudah-mudahan lain waktu tentang memaafkan ini bagian dari hal yang sulit, betul. Saya tidak, mohon maaf ya, tidak mengecilkan panjenengan. Memaafkan masa lalu itu memberi maaf yang paling sulit, lebih sulit ketimbang memberi harta. Dunia ini rusak karena balas dendam, betul enggak? Ya, raja Ken Arok apalagi terus balas dendam. Balas dendam itu sulit memaafkan, betul. Istri sulit memaafkan suami, banyak, ya, tidak membalas tetapi tidak bisa memaafkan. Ada yang begitu? Kenapa tidak bisa membalas? Judul lagunya Aku Tak Berdaya. Wah, gitu. Hati-hati, kalau itu benci, dendam disimpan, itu jadi bibit penyakit yang mematikan. Sudah ada sebetulnya materinya, tetapi memang waktunya yang nggak mungkin. Gitu. Kalau suami menyakitkan, panjenengan tidak memaafkan, tetapi tidak bisa membalas, menyimpan dendam, akan terjadi bibit penyakit yang sangat berbahaya. Bentar, ini loh, kata dokter namanya Jilat Cikamposki, ini loh, menyimpan dendam itu siapa yang ditahu, karena
penyakit pusing, punggung, kemeng, leher kemeng, asam lambung, ya, ginjal, borok yang gak sembuh-sembuh menaun, cemas, tegang, sulit tidur, batin tersiksa, depresi, tekanan darah tinggi, gampang emosi, cepat mati. Hati-hati gitu ya. 13 penyakit yang mematikan kalau Anda tidak segera sumeleh. Oh ya, sumeleh, ya, ya sudah merelakan. Ya, suami tidak sesuai dengan janji. Dulu katanya mau membangunkan rumah mewah, ternyata mepet sawah. Ya sudah, ya sudah, itu sumeleh, ridho dengan Allah. Nek panjenengan ijik menyimpan dendam, nek itu penyakit jenengan yang akan sakit, ya, Anda yang akan sakit karena tidak bisa memaafkan keadaan masa lalu, keadaan karena suami kita, karena anak kita, karena siapa saja. Rodo angel Bu, karena rodo angel itu maka saya nggak bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat. Insya Allah lain waktu konsep besarnya. Sementara begitu dulu. Ngaten nggih? Sudah jam 9 lebih. Ada kurang lebihnya mohon maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.